channel ini channel yang akan membahas sejarah dunia yang pastinya sangat bermanfaat bagi kalian semua. Bagi teman-teman yang masih sekolah dasar atau SMP atau SMA, mungkin bisa sambil belajar lagi tentang sejarah-sejarah yang khususnya tentang sejarah dunia atau sejarah Indonesia. Dan teman-teman yang mungkin sudah lulus dari sekolah bisa mereview kembali pengetahuan tentang sejarah. Sebelum kita mulai video kali ini, pastinya gue bakal ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe video ini, aktifkan juga loncengnya agar bisa langsung dapat notifikasi dari channel ini. Like jika kalian suka video ini, komen di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin ya bisa menambah manfaat bagi teman-teman semua. Bagi kalian yang ingin berinteraksi atau ingin lebih tahu tentang gua, kalian bisa follow media sosial gua. Link media sosial gua taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sejarah di video pertama ini, video kedua sih, video pertama kan yang kemarin tuh, ini video yang kedua. Mungkin gue pengen nanya dulu nih, ada berapa negara yang pernah menjajah Indonesia, dan coba kalian sebutkan negara apa aja itu. Kalian bisa nulis di komentar, nanti gue bakal jawab juga. Ya, sekarang ini kita akan membahas negara yang pertama yang pernah menjajah Indonesia. Kalian mungkin ada beberapa yang tahu, ada juga mungkin beberapa yang masih belum tahu. Negara mana sih yang pernah menjajah Indonesia? Jadi negara yang pertama kali menjajah Indonesia itu adalah negara Portugis atau negara Portugal. Cerita ini bermula dari seorang yang bernama Alfonso de Albuquerque. Dia lahir di Alhandra pada tahun 1453 di dekat kota Lisbon, Portugal. Jadi ayahnya bernama Gonçalo de Albuquerque dan ibunya bernama Leonor de Menezes. Nah, ayahnya ini adalah seorang bangsawan dan orang yang sangat penting di kerajaan. Dari ayahnya inilah si Alfonso itu dapat darah bangsawannya lah. Di masa kecilnya Alfonso de Albuquerque, dia sempat belajar di bidang matematika dan Latin klasik pada masanya di kekuasaan Portugis, yaitu bernama Raja Alfonso V. Ayahnya ini adalah seorang yang sangat penting di kerajaan, dan berkat ayahnya itulah Alfonso kecil bisa belajar matematika dan Latin klasik, yang pada saat itu hanya kaum bangsawan saja yang bisa mengenyam pendidikan atau belajar tentang hal-hal ya dikategorikan pendidikan lah. Nah, pada saat Raja Alfonso V ini meninggal, Alfonso de Albuquerque itu sedang bekerja di Argila, Maroko, dan beberapa saat kemudian Alfonso de Albuquerque pun dipanggil oleh Raja João II, yaitu Raja Portugis saat itu setelah Alfonso V, dan diangkat oleh Raja João II menjadi kepala penasihat kerajaan. Alfonso de Albuquerque sendiri adalah seorang bangsawan dan seorang penjelajah. Dia tuh diangkat menjadi gubernur pemerintahan Portugis di India pada tahun 1509 hingga kematiannya. Nah, Alfonso de Albuquerque ini dianggap sebagai orang yang berjasa membangun kekuasaan Portugis di Asia, karena ya dia itu dah pendiri kota Goa pada tahun 1509 dan basis kekuatan Portugis di India, dan juga menaklukkan kota Malaka pada tahun 1511 di Asia Tenggara, dan Pulau Hombrus tentunya di Iran pada tahun 1507. Alfonso de Albuquerque pertama kali datang ke India pada tahun 1503 sebagai utusan Raja Manuel I untuk membangun benteng Portugis di Kochi dan untuk membantu sekutu Portugis di India. Setelah kembali ke Portugal pada tahun 1504, Alfonso de Albuquerque pun diutus untuk ekspedisi berikutnya pada tahun 1506 dalam perjalanan ke India. Dia juga sempat berhenti di Pulau Hombrus di Teluk Persia dan menaklukkannya pada tahun 1507. Bangsa Portugis sendiri pun disebut sebagai pelopor penjelajah samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15, karena Portugislah yang pertama kali menemukan rute laut di berbagai tempat dan pertama kali yang melakukan kolonisasi di wilayah di luar Eropa. Nah, pada tahun 1509, Alfonso de Albuquerque pun diangkat menjadi gubernur jenderal di India, menggantikan Francisco de Almeida sebagai gubernur jenderal. Dia bersikap sangat agresif dan ekspansionis. Pada tahun 1510 dia mengirim pasukannya ke Goa dan menaklukkan kota pelabuhan itu dari Kesultanan Bijapur. Goa pun dibangun kembali
dan ditata sebagai kota pelabuhan dan basis utama Portugis di India. Nah, pada tahun 1510 setelah mengalami banyak pertempuran, penderitaan dan kekacauan internal, khususnya setelah penyerangan di Pulau Homburg di Iran dan penyerangan ke kota Goa, tampaknya ini Portugis sudah hampir mencapai tujuannya. Sasarannya itu menyerang ujung timur perdagangan Asia di Malaka. Setelah mendengar laporan-laporan dari pedagang Asia tentang kekayaan Kesultanan Malaka yang sangat besar, Raja Portugis saat itu, Raja Jawa II, mengutus Diego Lopes de Souqueira untuk menekan Malaka, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya, dan menetap di sana sebagai wakil Portugis di Timur India. Pada awalnya Souqueira disambut oleh Sultan Malaka, yaitu Sultan Mahmud Shah, tapi pedagang Muslim India berhasil meyakinkan Sultan bahwa orang Portugis itu sangat berbahaya dan merupakan ancaman yang sangat besar bagi Malaka, karena pedagang-pedagang India pun sudah merasakan dampak dari penjajahan Portugis di tanah India dan kekuasaan mereka. Akhirnya pun mereka menghasut sang Sultan untuk menyerang Portugis dan tidak bekerjasama dengan Portugis. Akhirnya Sultan pun menyerang Souqueira dan pasukannya dan mengusir kapal Portugis dari perairan Malaka. Nah, serangan Malaka terhadap Souqueira dan anak buahnya pun akhirnya memicu kemarahan orang-orang Portugis. Portugis kemudian mengirim gubernur Portugis di India, yaitu Alfonso de Albuquerque. Nah, jadi ini kenapa gue jelaskan, gue ceritakan tadi Alfonso de Albuquerque di awal cerita, karena Alfonso de Albuquerque ini adalah orang yang penting, dan di Portugis dialah yang pertama kali memimpin pasukan untuk penyerangan di Malaka dan di Nusantara tentunya. Ia berangkat dari Goa pada tahun 1511 dan Malaka pun akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Alfonso pun menetap di Malaka sampai tahun 1511 dan selama itu pun dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk mengantisipasi serangan balasan dari orang-orang lain. Dia pun juga sempat memerintah kapal-kapal dalam ekspedisi pertama dari Maluku untuk mencari Kepulauan Rempah. Kapal yang berangkat dari Malaka pun akhirnya sampai di Ternate pada tahun 1512. Di sana mereka mengadakan persekutuan dengan penguasa setempat, yaitu Sultan Bainullah pada tahun 1522. Akhirnya Portugis pun mendirikan kantor dagang lengkap dengan benteng di Ternate serta memperoleh hak monopoli di pusat rempah-rempah tersebut. Sebagai gantinya, orang Portugis pun harus membantu Kesultanan Ternate untuk melawan Kesultanan Tidore yang saat itu didukung oleh Spanyol. Namun hubungan Ternate dan Portugis pun lama-lama berubah menjadi tegang karena upaya lemah kristenisasi dari Portugis. Karena salah satu misi dari Portugis adalah kristenisasi, dan ternyata tidak berhasil di Kesultanan Ternate karena ya mereka masih setia pada sultannya yang masih beragama Islam, dan juga perilaku Portugis yang tidak sopan dan tidak sesuai dengan adat mereka. Ini pun semakin memperburuk setelah pasukan Portugis membunuh Sultan Ternate, Sultan Khairun, pada tahun 1570. Jadi gue bakal ceritakan sedikit tentang terbunuhnya Sultan Khairun. Nah, Sultan Khairun sendiri pun sangat menentang monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis di Maluku, dan Portugis pun merasa diri tidak kuat karena bantuan dari Goa dan Malaka sudah sangat berkurang. Dalam upaya menghadapi Ternate pun akhirnya mereka menjalankan taktik perdamaian. Pergolakan mulai terjadi ketika kristenisasi yang dilakukan oleh Portugis makin merajalela dan kemajuan evangelisasi yang begitu pesat, dan kalian misi bahwa sekitar 35.000 orang telah beragama, dan itu menimbulkan kekhawatiran oleh Sultan Khairun. Tahun itu juga Sultan Khairun mengundang sultan-sultan yang ada di daerah Maluku untuk membahas kristenisasi. Dengan suara bulat, para sultan pun akhirnya memutuskan menyetop laju evangelisasi dan mengenyahkan orang-orang Portugis dari Moro dan Maluku. Sultan Khairun pun juga tidak terima terhadap upaya Portugis menghasut kerajaan-kerajaan kecil di Ternate untuk memberontak kepada kesultanannya. Meski pemberontakan itu benar muncul setelah hasutan dari Portugis, tapi Ternate dengan mudah mampu mengalahkan dan meredamkan pemberontakan itu. Ternate pun menggalang kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Maluku untuk bersatu mengusir Portugis. Upaya tersebut berhasil hingga membuat Ternate mampu mengepung benteng Portugis yang tersisa di Ternate pada tahun 1558. Terusnya Portugis pun membuat gubernur Portugis di Ternate, Lopes de Mesquita, untuk mengajukan permohonan perdamaian kepada Sultan Khairun pada 27 Februari 1558.
Meskipun bahkan sampai bersumpah menggunakan Injil bahwa ya dia benar-benar ingin berdamai dengan sang sultan. Sang sultan yang toleran dan beritikat baik akhirnya pun mengabulkan permohonan Mesketa meski para pengawal dan Babato mencegah karena mendapat firasat buruk. Jadi Babato itu kayak sesepuh atau enggak seperti penasihat kerajaan gitulah. Meskita pun kemudian akhirnya mengundang Sultan Khairun ke basis militernya di Benteng Gablano, sekarang bernama Benteng Castella. Kalian bisa cari di Google mungkin gambar-gambar Benteng Castella pada 28 Februari 1570 pada malam harinya. Nah, ada udang di balik batu. Ternyata adanya jahat dari Meskita dalam undangan perdamaiannya itu. Nah, dan saat datang pun Sultan Khairun yang datang bersama pengawalnya ditolak pengawalan untuk masuk. Portugis pun memberi syarat hanya Sultan yang boleh masuk ke dalam benteng tersebut. Ketika Sultan menuju audiensi gubernur, seorang tentara Portugis yang berpangkat Sersan bernama Antonio Pimentel menghampiri Sultan Khairun, dan Sersan Pimentel pun mencabut pisaunya dan menusuk berkali-kali ke tubuh Sultan Khairun. Sultan Khairun pun yang diserang mendadak dan ditusuk berkali-kali, akhirnya roboh dan tewas seketika. Jenazahnya juga sempat dimutilasi dan dipertontonkan di publik. Tubuhnya pun juga dicincang dan ditenggelamkan di laut. Ngeri banget dah pokoknya. Pokoknya kayak dijadikan makanan ikan gitu loh, dimutilasi kecil-kecil gitu. Nah, setelah pembunuhan Sultan Khairun yang dilakukan oleh Portugis mengira bahwasanya mereka telah kembali memperoleh superioritasnya. Namun keadaan malah justru terbalik. Pembunuhan itu malah memicu kemarahan rakyat dan sultan-sultan kecil yang ada di Maluku. Tanya itu bahkan kecaman terhadap peristiwa pembunuhan itu juga datang dari kelompok Jesuit Portugis yang sebagai ujung tombak misi kristenisasi di wilayah Ternate. Mereka menilai apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Lopes de Mesquita itu menjadi bumerang bagi kepentingan mereka di tanah seribu rempah itu. Menyikapi peristiwa tersebut, para ulama, bangsawan, dan tokoh masyarakat segera mengambil langkah teknis. Mereka meminta Pangeran Bahabullah agar memimpin Ternate untuk menggantikan sang ayahnya. Pangeran Bahabullah pun menyambut sebelum para tokoh masyarakat pada tanggal 28 Februari 1570, tepat ketika kematiannya Sultan Khairun. Pangeran Bahabullah pun diangkat menjadi Sultan Sultan Bahabullah. Dalam sebuah upacara pelantikannya yang sangat sederhana, Sultan Bahabullah pun bersumpah bahwa ia akan berjihad untuk menegakkan kembali panji-panji Islam di Maluku dan menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kesultanan besar, serta menghukum Portugis dan mengusirnya dari tanah Maluku. Pasukan Sultan Bahabullah pun akhirnya menggunakan teknik isolasi mengepung benteng Sao Paulo dengan harapan orang-orang Portugis itu akan menyerah setelah persediaan mereka habis. Selama dilakukan isolasi dan pengepungan, Sultan Bahabullah pun juga melakukan serangan-serangan terhadap kedudukan Portugis di sekitar Maluku, terutama di daerah Ambon. Dan pada tahun 1575, Sultan Bahabullah berhasil menduduki benteng Sao Paulo setelah orang-orang Portugis yang bertahan di sana menyerah. Akhirnya pun juga Sultan Bahabullah memberi waktu selama 24 jam untuk Portugis meninggalkan Ternate dan membawa harta mereka. Jadi setelah 5 tahun peperangan dan pengepungan yang dipimpin oleh Sultan Bahabullah pun sekitar 63 tahun Portugis bercokol di Ternate, akhirnya Portugis melepaskan daerah jajahannya tersebut dan pergi dari Ternate. Tetapi Portugis masih menduduki wilayah lainnya di daerah Maluku, termasuk membangun benteng di daerah Tidore di tahun 1578. Baru setelah masuknya Belanda ke Indonesia, Portugis pun benar-benar meninggalkan daerah Maluku dan daerah-daerah lainnya di Nusantara. Tepatnya pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku dan akhirnya mereka harus mundur ke daerah Timur-Timur atau Timur Leste, negara Timur Leste saat ini. Nah, dari itu cerita tentang masuknya Portugis ke wilayah Nusantara. Walaupun sudah tidak menguasai wilayah di Maluku, tapi Portugis masih menguasai daerah Timur-Timur dan wilayah negara Malaysia saat ini. Dan nanti juga dia akan diserang oleh Inggris dan tinggal menyisakan daerah Timur-Timur sebagai wilayah kekuasaannya di Asia.
Oke, cukup sekian penjelasan cerita dari Portugis Bahasa Nusantara. Kalian mungkin kalau ingin lebih tahu sejarah lebih detailnya, kalian bisa baca-baca artikel-artikel yang ada atau buku-buku sejarah lainnya. Karena gue juga ngambil ini dari beberapa referensi, kan juga mungkin bisa baca-baca dan ada beberapa perbedaan referensi karena itulah sejarah. Ada ya susah juga kita menentukan mana yang benar-benar valid mana yang enggak, tapi kalian juga bisa menilai langsung ketika kalian memang sudah membaca di artikelnya. Oke, tadi gue ngambil dari sudut pandangnya Portugis. Kalau kalian ingin gue ngambil dari sudut pandangnya dari Kesultanan Malaka atau Kesultanan Ternate, mungkin kalian bisa request di kolom komentar. Sekali lagi gue ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, komen di bawah hal yang kurang mungkin dari channel ini atau masukan-masukan kalian. Share juga video ini atau channel ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian dapatkan. Till next time and stay tuned to hear the story. Bye.